Ini kalau yang ini yang hak yang kedua ini. Itu Kiai Mingun, ayahandanya abinya Kiai Abdi Manaf. Abinya Kiai Abdi Manaf Bagusari. Itu punya santri namanya Mbah Untung. Mbah Untung kenal ya? Mbah Untung. Saya diceritai oleh Mbah Untung. Ketika pada waktu itu langgar yang masih bambu itu ditembaki oleh Belanda. Tembaki. Ya bunyi gitu. Tapi tak ada satu gedek pun itu yang lubang. Mbah Untung ada di dalam pada waktu itu. Mbah Untung itu ada di dalam pada waktu itu. Ditembaki. Ketika gedeknya tidak ada yang lubang, tapi bunyi, apanya? Senapannya itu bunyi. Itu Belandanya langsung kabur. Setelah itu Kiai Mingun langsung Belanda londo wis gak ono, mulih prei dhisik ngajine. Ojo ngaji dhisik. Nah, itu kan makomnya bukan makom asbab, makom tajrid, yang mana memang Allah melepaskan syarat. Kalau makom asbab otomatis ditembak dor, gedeknya bolong kan? Ya, gedeknya lubang. Apa kalau itu makom asbab? Ditembak gitu, pelurunya mesti ngena apa? Ngena anak ngaji itu, otomatis yang di dalam wong pring ya, bambu bukan tembok. Kalau tembok mungkin kena tembok masih nyandet-nyandet pelurunya. Ditembaki logikanya, makom asbabnya kan semua yang di dalam kena peluru, kena mati. Tapi ternyata tidak ada satupun yang mati, bahkan temboknya pun tidak lubang. Padahal peluru itu keluar. Peluru itu keluar. Itu saya diceritai Mbah Untung karena beliau memang saksi hidup. Beliau masih kecil ya seperti ini nih, yang ketika ngaji. Nah, itulah makom asbab. Makom tajrid. Maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah ridho dengan makom yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak perlu menggebu-gebu, misalkan pengen segera keluar dari makom asbab, dari makom asbab pengen segera ke makom tajrid. Nah, itu tidak perlu. Ya, kalau ditarik kepada kita, ya satu, kita harus ridho terhadap apapun ya untuk mengelola hati kita. Kita harus ridho terhadap apapun yang telah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Ini kesimpulan daripada makalah yang kedua. Yang kuncinya bahwasanya kita harus ridho terhadap apapun yang telah dipilihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Pertanyaannya, apa yang telah dipilihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita? Yaitu kejadian yang telah terjadi kepada kita itu telah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Karena tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini tanpa seizin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun, sekecil apapun dan seberat zarah pun, tidak ada yang terjadi tanpa daripada izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika itu terjadi, maka kewajiban kita khairihi au syarrihi, apakah yang terjadi itu membuat kita senang atau apakah yang terjadi itu membuat kita susah atau sedih, tetap kita harus ridho terhadap kejadian atau sesuatu yang telah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Maka spiritnya Allah berfirman dalam surat An-Nasr, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi pada kita itulah yang terbaik untuk kita sebenarnya. Cuman kita tidak pernah, kadang-kadang lalai untuk mengetahuinya. Kenapa? Karena dalam setiap kesusahan kan kita yang menganggap yang baik itu kan yang membuat kita senang kan? Tapi yang dianggap kita buruk itu kan yang membuat kita susah. Nah, itulah manusia, sudut pandangnya terbatas. Padahal Allah menghendaki kesenangan di balik itu semua. Bahkan bersama itu Allah ciptakan
kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersamaan, ya, bukan setelah, ya, bukan ba'da usri yusra, bukan, tapi kan kan, Jadi setelah bersamaan dengan kesusahan itu Allah turunkan kemudahan.